Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Serat Wedatama, pintu pembuka rahasia spiritual Raja-Raja Mataram. Serat Wedatama atau asal kata dalam bahasa Jawa Wedatama merupakan salah satu karya agung pujangga sekaligus seniman besar pencipta berbagai macam seni tari, wayang orang, wayang madya, pencipta jas langendrian. Sering digunakan sebagai pakaian pengantin adat Jawa atau Solo. Beliau adalah entrepreneur sejati yang sangat sukses, memakmurkan rakyat pada masanya dengan membangun pabrik bungkil, pabrik gula Tasikmadu dan Kolomadu di Jawa Tengah pada tahun 1861 hingga 1863 dengan melibatkan masyarakat serta perkebunan kopi, kina, pala, dan kayu jati di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masih banyak lagi, termasuk merintis pembangunan stasiun balapan di kota Solo. Beliau juga terkenal gigih dalam melawan penjajahan Belanda. Hebatnya, perlawanan dilakukan cukup melalui tulisan pena. Sudah cukup membuat penjajah mundur teratur. Cara inilah yang menjadi contoh sikap perilaku utama dalam menjunjung tinggi etika berperang, jihad ala kejawen, ngeluruk tanpa bala dan menang tanpa ngasorake. Kemenangan diraih secara kesatria tanpa melibatkan banyak orang, tanpa makan korban pertumpahan darah dan nyawa, dan tidak pernah mempermalukan lawan. Begitulah kesatria sejati. Selain terkenal kepandaiannya akan ilmu pengetahuan, juga terkenal karena beliau tokoh yang amat sakti mandraguna. Beliau terkenal adil, arif, dan bijaksana selama dalam kepemimpinannya. Beliau adalah ngarsa dalem ingkang wicaksono Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara IV, Raja Keraton Mangkunegaran Solo. Berkat laku spiritual yang tinggi, beliau diketahui wafat dengan meraih kesempurnaan hidup sejati dalam menghadap Tuhan Yang Maha Wisesa, yakni warangka manjing curigo, atau meraih kamuksan menghadap Gusti Tuhan bersama raganya lenyap tanpa bekas. Wedatama merupakan ajaran luhur untuk membangun budi pekerti dan olah spiritual bagi kalangan Raja-Raja Mataram, tetapi diajarkan pula bagi siapapun yang berkehendak menghayatinya. Wedatama menjadi salah satu dasar penghayatan bagi siapa saja yang ingin laku spiritual dan bersifat universal, lintas kepercayaan atau agama apapun. Karena ajaran dalam Wedatama bukanlah dogma agama yang erat dengan iming-iming surga dan ancaman neraka, melainkan suara hati nurani yang menjadi jalan setapak bagi siapapun yang ingin menggapai kehidupan dengan tingkat spiritual yang tinggi. Mudah diikuti dan dipelajari oleh siapapun, diajarkan dan dituntun step by step secara rinci. Puncak dari laku spiritual yang diajarkan Serat Wedatama adalah menemukan kehidupan yang sejati, lebih memahami diri sendiri, manunggaling kawula Gusti, dan mendapat anugerah Tuhan untuk melihat rahasia kegaiban. Meminjam istilah Gus Dur dapat mengintip rahasia langit. Serat yang berisi ajaran tentang budi pekerti atau akhlak mulia digubah dalam bentuk tembang agar mudah diingat dan lebih membumi. Sebab baik apapun ajaran itu tidak akan bermanfaat apa-apa apabila hanya tersimpan di dalam menara gading yang megah. Kami sangat bersyukur kepada Gusti Allah dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada eyang-eyang Gusti dan para ratu Gung Binatara yang telah jangkung dan jumpangi kami dalam membedah dan medar ajaran luhur ini.
sehingga dengan lagu yang sangat berat dapat kami susun dalam bahasa nasional. Karena keterbatasan yang ada pada kami, mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Tanpa adanya kemurahan Gusti Allah dan berkat doa restu dari para leluhur agung yang bijaksana, kami menyadari sungguh sulit rasanya memahami dan menjabarkan kauruh atau pitutur yang maknanya persis sama sebagaimana teks aslinya. Mudah-mudahan hakikat yang tersirat di dalam pelajaran ini dapat diserap secara mudah oleh para pendengar yang budiman. Harapan saya, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaannya. Bagi siapapun yang lebih winasis pada sastra Jawa, saya tampilkan juga teks aslinya. Mudah-mudahan para pendengar dapat memberikan koreksi, kritik, dan saran kepada saya. Serat Wedatama Pangkur atau Sembahrogo atau Syariat, menyampaikan ilmu melalui rangkaian kata-kata indah. Karena hendak mendidik putra-putri, nasihat yang dikemas dalam indahnya tembang, metrum Jawa yang dipenuhi variasi, agar mudah untuk dijiwai walau berupa ilmu yang tinggi, yang sesuai dan selaras diterapkan di tanah Jawa atau Nusantara. Sedangkan agama esensinya adalah sekedar pakaian atau kulit pembungkus sesuatu yang lebih berharga. Yang kedua, dirangkai dalam Serat Wedatama atau kitab utama, agar jangan kendur membangun pribadi berkualitas. Walaupun umur sudah tua renta, jika tidak memahami rasa sejati atau batin, niscaya hidupnya hampa tiada berguna bagi ampas, percuma dan sia-sia. Orang seperti itu dalam pergaulannya sering bertingkah konyol dan tak sadar mempermalukan dirinya sendiri. Yang ketiga, gemar nuruti hawa nafsu, kalau berucap tanpa mempertimbangkan asal bunyi, namun tak mampu menyadari kebodohannya sendiri, malah selalu berharap dipuji-puji. Sebaliknya, tanda bagi orang yang sudah memahami ilmu sejati, dirinya sulit ditebak. Segala kelebihannya tertutup oleh sikapnya yang bersahaja dan rendah hati, serta wajah ramah dan selalu berprasangka baik. Sementara itu, si dungu tidak menyadari, membualnya semakin menjadi-jadi, suka bicara ngelantur tanpa arah dan banyak berbohong. Omongannya tak ada isi, penuh halusinasi dan hayalan. Makin aneh, bicaranya nyerocos tanpa mau disela. Lain halnya si pandai yang cermat dan bersikap mengalah, serta tidak mau mempermalukan si bodoh di depan umum. Demikianlah ilmu yang benar pasti bisa dibuktikan manfaatnya. Sungguh nyata dapat memberikan ketentraman hati. Nyantai saja saat dikatakan bodoh, tetap gembira biarpun dihina, tidak seperti si dungu yang selalu sombong, tiap saat gila hormat dan sanjungan. Jangan seperti itu ya nak, cara menjalani hidup ini. Hidup sekali saja berantakan, akal sehatnya tidak berkembang, pola pikir jadi karut-marut. Hidupnya menjadi hampa seperti goa yang gelap menyeramkan, seperti mulut goa yang diterpa angin kencang, menimbulkan suara berisik, suara yang gaduh mengalahkan semuanya. Umurnya tua tapi wataknya seperti anak muda, masih bodoh tapi merasa congkak. Memahami kehidupan ini dengan sangat naif, maunya hanya mengandalkan pada orang tuanya, mentang-mentang anak orang terpandang. Sedangkan diri kamu paham saja belum akan esensi dan pentingnya tata krama sebagai esensi dari ajaran yang suci, cerminan dari apa yang ada di dalam jiwa ragamu. Itu nampak jelas sekalipun kamu tutupi dengan tutur kata yang halus, sifat tak mau mengalah, sombong dan maunya menang sendiri, sikap congkak dan besar mulut. Watak demikian itu disebut sebagai orang kelewat batas,
orang yang gila akan kekuasaan. Ilmu yang dasarnya hanya karangan, sihir, halu, magic, bukan sejati. Hanya mengarang dongeng dari hal-hal gaib. Itu hanya seumpama kosmetik, tidak akan meresap ke dalam raga. Hanya menempel di kulitnya saja. Bila harus menghadapi masalah atau mara bahaya, maka ketahuan mental aslinya yang lacur dan pengecut. Karena itu, berusahalah sekuat tenaga. Lakukan banyak dharma agar hidupnya selamat. Jangan sembarangan menimba ilmu. Carilah yang sesuai dengan dirimu masing-masing. Ada juga peraturan dalam bernegara. Itu menjadi pedoman bagi orang yang hendak mengabdi, yang berperilaku siang malam. Itulah nak, silahkan bertanya kepada orang-orang yang luas ilmu pengetahuan dan cerdas spiritualnya. Kepada siapa harus memilih tokoh suri tauladan yang benar? Orang yang mampu menahan hawa nafsu, orang yang memahami ilmu sejati atau ilmu kasunyatan, bukan mitologi atau hanya keyakinan. Tidak harus kepada orang yang telah berumur, bisa juga pada yang masih muda atau miskin. Siapapun yang menerima wahyu karena mau mengalah, maka akan menjadi mudah mencerna ilmu tingkat tinggi. Mampu menguasai ilmu kesempurnaan, yakni kesempurnaan jiwa dan raga. Orang seperti itu telah pantas disebut sebagai orang tua. Makna dari orang tua adalah orang yang mengikuti kehendak rasa sejati, bukan hawa nafsu. Orang yang paham akan duit tunggal atau menyatunya roh jagat alit dengan roh jagat agung. Sangat jelas jika sukma telah menyatu dengan roh jagat. Menjadi petunjuk nyata melalui keheningan semadi. Petunjuk nyata itu tersirat di kedalaman kalbu. Petunjuk yang mengungkap rahasia alam kehidupan. Petunjuk itu berawal dari keadaan seperti antara sadar dan tidak. Seperti kesadaran di dalam mimpi, itulah yang disebut sebagai kesadaran rasa sejati atau kesadaran sukma. Sesungguhnya dengan tercapainya kesadaran rasa sejati itu, sudah termasuk orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kembali ke dalam keadaan kosong atau punya rasa tidak punya rasa punya. Tidak terpikat lagi oleh gemerlapnya duniawi. Purna sudah sifat ingin saling menguasai, cari menang dan benarnya sendiri. Sifat yang membawa kembali ke asal mula sebagai manusia yang suci. Sinom atau sembah cipta kalbu tarekat. Meneladani perilaku mulia. Yang selaras untuk orang Jawa Nusantara. Sebagaimana tokoh besar dari Ngaksi Ganda atau Mataram yang bernama Kanjeng Panembahan Senopati, yang tekun dan bersungguh-sungguh berusaha mengendalikan hawa nafsu dengan jalan bertapa untuk menggambleng kekuatan lahir batin, yang dilakukan siang maupun malam, selalu menebar kasih sayang serta menciptakan ketentraman bagi sesama. Dalam pergaulan sehari-hari, selalu mengevaluasi diri, bukan mencela orang lain. Setiap ada kesempatan, mencari tempat yang sunyi dari segala urusan duniawi. Mengembara mencari tempat untuk mengheningkan batin, guna mewujudkan apa yang menjadi kehendak rasa sejati. Hanyut dalam keheningan hati, senantiasa menerapkan prinsip laku prihatin dalam setiap perilakunya. Dengan tekad bulat, sambil mengurangi makan dan tidur. Setiap mengembara meninggalkan rumah atau istana untuk menempuh jalan spiritual, berkelana ke tempat yang sunyi dari hiruk pikuknya hawa nafsu duniawi, untuk menyerap tingginya ilmu spiritual Jawa, agar memahami apa yang menjadi tujuan dari sejatinya hidup. Hati bertekad selalu berusaha dengan tekun, dengan kemampuan akal budi untuk memahami. Menghayati artinya kasih sayang semesta ini.
di pinggiran samudra luas tak bertepi. Karena keteguhannya dalam bertapa, maka diraihlah wahyu diatmika atau hidup yang sejati. Memahami rahasia yang ada di dalam samudra. Kedalaman dan luasnya samudra telah dijelajahinya. Seluruh rahasia dalam disaksikan dengan mata. Ibaratnya cukup satu genggaman saja sudah berhasil dipahami. Mengetahui siapa yang menjadi ratu. Maka bertemulah beliau dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bagaikan naik menggapai awang-awang. Kemudian datanglah menghampiri dengan sikap penuh hormat kepada tokoh besar dari Ngeksigondo itu. Memohon dengan sangatlah beliau agar diakui sebagai sahabat sejati yang bersifat lintas dimensi, tempatnya berkelana di saat sepi. Dengan penuh kesadaran, beliau berkenan menyanggupi. Karena memang menjadi lelakon yang telah digariskan. Harapannya hanyalah meminta restu pada saat bertapa, meski diraih dengan susah payah. Perjanjian sangat mulia untuk seluruh keturunannya di kelak kemudian hari. Begitulah seluruh keturunan orang luhur. Bila mau mengasah akal budi akan cepat berhasil. Apa yang diharapkan orang besar Mataram, anugerahnya hingga kelak dapat mengalir di seluruh darah keturunannya. Dapat memiliki wibawa. Menguasai tanah Jawa atau Nusantara. Yang menjadi raja atau pemimpin, Satria Sakti termasyhur, tak lain keturunan Senopati. Hal ini pantas pula sebagai tauladan budi pekertinya. Sebisamu diterapkan di zaman nanti, walaupun tidak bisa persis sama di masa silam. Mending bila dibanding orang hidup tanpa prihatin. Namun di masa yang akan datang, yang digemari anak muda, meniru-niru nabi, rasul, utusan Tuhan, yang hanya dipakai untuk menyombongkan diri. Setiap akan bekerja singgah dulu di masjid, mengharap mujizat agar mendapat derajat atau naik pangkat. Hanya memahami syariat atau kulitnya saja, sedangkan hakikatnya tidak dikuasai. Pengetahuan untuk memahami makna dan suri tauladan tidaklah mumpuni. Mereka lupa diri atau tidak sadar bersikap berlebih-lebihan di masjid besar. Bila membaca khotbah berirama gaya dan danggula seperti bujuk rayu pariwara, suara merdu bergema gaya palaran, lantang menantang musuh. Jika kamu memaksa meniru tingkah laku Kanjeng Nabi, terlalu naif, biasanya tak akan betah. Karena kamu itu orang Jawa, janganlah sekedar mencari sanjungan, mencontoh-contoh mengikuti fikih. Apabila mampu, memang ada harapan mendapat rahmat. Tetapi seyogyanya mencari nafkah, karena diciptakan sebagai makhluk lemah. Apakah mau mengabdi kepada raja, bercocok tanam atau berdagang? Begitulah menurut pemahamanku. Sebagai orang yang sangat bodoh, belum paham cara Arab, tata cara Jawa saja tidak mengerti, namun memaksa mendidik anak. Dikarenakan waktu masih muda, keburu menempuh belajar pada agama. Berguru menimba ilmu pada yang haji, maka yang terpendam dalam hatiku menjadi sangat takut akan hari kemudian. Keadaan di akhir zaman tidak tuntas keburu mengabdi, tidak sempat sembahyang terlanjur dipanggil kepada yang memberi makan. Jika kelamaan dimarahi, menjadi kacau balau perasaanku, seperti kiamat saban hari. Berat Allah atau Gusti, bimbanglah sikapku. Lama-lama berpikir, karena anak turun priayi, bila ingin jadi juru doa atau kaum, dapatlah nista. Begitu pula, jika aku menjadi pengurus dan juru dakwah agama, karena aku bukanlah keturunannya, lebih baik memegang teguh aturan dan kewajiban hidup, menjalankan pedoman hidup,
warisan leluhur dari zaman dahulu kala hingga kelak kemudian hari. Ujungnya tidak lain hanyalah mencari nafkah. Salahnya sendiri yang tidak mengerti. Paugeran orang hidup itu demikian seyogyanya. Hidup dengan 3 perkara. Yang pertama, keluhuran atau kekuasaan. Yang kedua, harta atau kemakmuran. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan. Bila tak ada satupun yang dapat diraih dari ketiga perkara itu, habislah harga diri manusia. Lebih baik berharga daun jati kering, akhirnya mendapatlah derita, jadi pengemis dan terlunta-lunta. Yang sudah paham tata caranya, menghayati ajaran utama, jika berhasil merasuk ke dalam jiwa, akan melihat tanpa penghalang. Yang menghalangi tersingkir, terbukalah rasa sayup menggema. Tampaklah seluruh cakrawala sepi tiada bertepi, yakni disebut Topo-Topo King Hyang Sukmo. Demikianlah manusia utama, gemar terbenam dalam sepi atau meredam hawa nafsu. Di saat-saat tertentu, mempertajam dan membersihkan budi, bermaksud memenuhi tugasnya sebagai kesatria. Berbuat susila rendah hati, pandai menyejukkan hati pada sesama. Itulah sebenarnya yang disebut menghayati agama. Di zaman kelak tiada demikian. Sikap anak muda bila mendapat petunjuk nyata tidak pernah dijalani, lalu hanya menuruti kehendaknya. Kakeknya akan diajari dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandita negara yang pandai, serta sudah menguasai makrifat. Ujung sembah jiwa hakikat. Ilmu hakikat itu diraih dengan cara menghayati dalam setiap perbuatan. Dimulai dengan kemauan, artinya kemauan membangun kesejahteraan terhadap sesama. Teguh membudidaya menaklukkan semua angkara. Nafsu angkara yang besar ada di dalam diri, kuat menggumpal, menjangkau hingga 3 zaman. Jika dibiarkan berkembang akan berubah menjadi gangguan. Berbeda dengan yang sudah menyukai dan menjiwai, watak dan perilaku memaafkan pada sesama, selalu berusaha sabar dan menyejukkan suasana. Dalam kegelapan, angkara dalam hati yang menghalangi, larut dalam kesakralan hidup, karena tenggelam dalam samudra kasih sayang. Kasih sayang sukma atau sejati, tumbuh berkembang sebesar gunung. Itulah yang pantas ditiru, dicontoh, yang patut diikuti. Seperti semua nasihatku, jangan seperti zaman nanti, banyak anak muda yang menyombongkan diri dengan hafalan ayat. Belum mumpuni sudah berlagak pintar, menerangkan ayat seperti syahid dari Mesir. Setiap saat meremehkan kemampuan orang lain. Yang seperti itu termasuk orang mengaku-ngaku. Kemampuan akalnya dangkal. Keindahan ilmu Jawa malah ditolak. Sebaliknya, memaksa diri mengejar ilmu di Mekah. Tidak memahami hakikat ilmu yang dicari. Sebenarnya ada dalam diri sendiri. Asal mau berusaha, sana-sini tidak berbeda. Asal tidak banyak tingkah, agar supaya merasuk ke dalam sanubari. Bila berhasil, terbuka derajat kemuliaan hidup yang sebenarnya. Seperti yang telah tersirat dalam tembang Sinom di atas, yang namanya ilmu dapat berjalan bila sesuai dengan cara pandang kita. Dapat dicapai dengan usaha yang gigih. Bagi satria tanah Jawa, dahulu yang menjadi pegangan adalah 3 perkara, yakni ikhlas bila kehilangan tanpa menyesal, sabar jika hati disakiti sesama, dan yang terakhir, lapang dada sambil berserah kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Agung diletakkan dalam setiap hela nafas, menyatu dengan yang Maha Kuasa, teguh menyucikan diri tidak seperti yang muda, mengobar hawa nafsu angkara. Tidak henti-hentinya gemar mencaci maki,
tanpa ada isinya, kerjaannya marah-marah seperti raksasa, bodoh, mudah marah dan menganiaya sesama. Semua kesalahan dalam diri selalu ditutupi. Ditutup dengan kata-kata mengira tak ada yang mengetahui. Bilangnya enggan berbuat jahat, padahal tabiat buruknya membawa kehancuran. Belum cakap ilmu, buru-buru ingin dianggap pandai. Tercemar hawa nafsu, selalu merasa kurang. Dan tertutup oleh pamrih, sulit untuk manunggal pada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya gambuh, langkah catur sembah. Kelak saya bertutur, 4 macam sembah supaya dilestarikan. Pertama, sembah raga. Kedua, sembah cipta. Ketiga, sembah jiwa. Dan yang keempat, sembah rasa. Disitulah akan bertemu dengan pertanda anugerah Tuhan. Sembah raga adalah perbuatan orang yang lagi magang oleh batin. Menyucikan diri dengan sarana air yang sudah lumrah biasanya 5 waktu, sebagai rasa menghormat waktu. Zaman dahulu belum pernah dikenal ajaran yang penuh tabir. Baru kali ini ada orang yang menunjukkan hasil rekaan, memamerkan kebisaannya, amalan yang aneh-aneh. Kadang seperti santri dul atau gundul, bila tak salah, seperti santri wilayah selatan. Sepanjang Pacitan tepi pantai, ribuan orang yang percaya asal-asalan dalam berucap. Keburu ingin tahu, cahaya Tuhan dikira tidak dapat ditemukan. Menanti-nanti besar keinginan mendapatkan anugerah namun gelap mata. Orang yang tidak paham yang demikian itu, nalarnya sudah salah kaprah. Bila zaman dahulu, tertib teratur runtut harmonis. Syariat tidak dicampur aduk dengan olah batin. Jadi tidak membuat bingung bagi yang menyembah Tuhan. Sesungguhnya syariat itu dapat disebut olah yang bersifat ajuk dan tekun. Hasil syariat adalah dapat menyegarkan badan dan agar menjadi lebih baik. Badan, otot, daging, kulit dan tulang sumsumnya menjadi segar. Mempengaruhi darah, membuat tenang di hati. Ketenangan hati membantu membersihkan kekusutan batin. Begitulah menurutku. Tetapi karena orang itu berbeda-beda, beda pula garis nasib dari Tuhan. Sebenarnya tidak cocok tekad yang pada dijalankan itu. Mau tidak mau harus memberi nasihat. Karena sudah tua, kewajibannya hanya memberi petuah. Siapa tahu dapat lestari menjadi pedoman tingkah laku utama. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan anugerah kemuliaan dan kehormatan. Nantinya, sembah kalbu itu jika berkesinambungan, menjadi olah spiritual. Olah spiritual tingkat tinggi yang dimiliki raja. Tujuan ajaran ilmu ini adalah untuk memahami yang mengasuh diri atau guru sejati atau pancer. Bersucinya tidak menggunakan air, hanya menahan nafsu di hati, dimulai dari perilaku yang tertata, teliti, dan hati-hati atau eling dan waspada. Teguh, sabar dan tekun. Semua menjadi watak dasar, teladan bagi sikap waspada. Dalam penglihatan yang sejati, menggapai sasaran dengan tata cara yang benar. Biarpun sederhana tata lakunya, dibutuhkan konsentrasi sampai terbiasa mendengar suara sayup-sayup dalam keheningan. Itulah terbukanya alam lain. Bila telah mencapai seperti itu, syaratnya sabar segala tingkah laku. Berhasilnya dengan cara membangun kesadaran, mengheningkan cipta, pusatkan pikiran kepada energi Tuhan. Dengan hilangnya rasa sayup-sayup, disitulah keadilan Tuhan mulai terjadi. Jiwa merasuki alam gaib rahasia Tuhan. Gugurnya jika menuruti kemauan jasad atau nafsu, tidak suka dengan indahnya kehendak rasa sejati,
Jika merasakan keinginan yang tidak-tidak akan gagal, maka awas dan ingatlah dengan yang membuat gagal tujuan. Nanti yang diajarkan sembah ketiga yang sebenarnya diperuntukkan kepada yang sukma atau jiwa. Hayatilah dalam kehidupan sehari-hari, usahakan agar mencapai sembah jiwa ini. Sungguh itu lebih penting, yang disebut sebagai ujung jalan spiritual. Tingkah laku olah batin, yakni menjaga kesucian dengan awas dan selalu ingat akan alam nan abadi kelak. Cara menjaganya dengan menguasai, mengambil, mengikat, merangkul erat 3 jasad yang dikuasai. Jasad besar tergulung oleh jasad kecil. Pertebal keyakinanmu anakku akan kilaunya alam tersebut. Tenggelamnya rasa melalui suasana remang berkabut, mendapatkan firasat dalam alam yang menghanyutkan. Sebenarnya hal itu kenyataan anakku. Sejatinya jika tidak ingat sungguh tak bisa larut. Jalan keluarnya dari luyut, batas antara lahir dan batin. Tetap sabar mengikuti alam yang menghanyutkan. Asal hati-hati dan waspada, yang menuntaskan tidak lain hanyalah diri sendiri. Yang tampak terlihat di situ, tetapi jangan salah mengerti. Di situ ada cahaya sejati, ialah cahaya pembimbing, energi penghidup akal budi, bersinar lebih terang dan cemerlang, tampak bagaikan bintang. Yaitu membukanya pintu hati, terbukanya yang kuasa menguasai antara cahaya, nur dengan jiwa atau roh. Cahaya itu sudah kau roh kuasai, tapi kau atau roh juga dikuasai oleh cahaya yang seperti bintang cemerlang. Nanti ingsun ajarkan, beralih sembah yang keempat. Sembah rasa terasalah hakikat kehidupan. Terjadinya sudah tanpa petunjuk, hanya dengan kesentosaan batin. Apabila belum bisa membawa diri, jangan sekali-kali berani mengaku-ngaku. Mendapat laknat yang demikian itu anakku. Artinya, seorang berhak berkata apabila sudah mengetahui dengan nyata. Menghayati pelajaran ini, bila sudah hilang keraguan-raguan hati, hanya percaya dengan sungguh-sungguh kepada takdir. Itu harap diwaspadai, diingat, dicermati, bila ingin menguasai seluruhnya. Melaksanakan petua itu harus kokoh budi pekertinya, teguh serta sabar, tawakal dan lapang dada. Menerima dengan ikhlas apa adanya, sikapnya dapat dipercaya. Mengerti sangkan paraning dumadi. Segala tindak tanduk dilakukan ala kadarnya. Memberi maaf atas kesalahan sesama, menghindari perbuatan tercela, dan watak angkara yang besar. Sehingga tahu baik dan buruk. Demikian itu sebagai ketetapan hati yang membuka penghalang atau tabir antara insan dan Tuhan. Tersimpan dalam rahasia, terletak di dalam batin. Rasa hidup itu dengan cara manunggal dalam satu wujud. Wujud Tuhan meliputi alam semesta, bagaikan rasa manis dengan madu. Begitulah ungkapannya. Mana manis mana madu. Apabila sudah bisa menghayati gambaran itu, bagaimana pengertian sabda Tuhan? Hendaklah digenggam di dalam hati. Sudah jelas dipahami secara lahir dan batin. Dalam batin tak keliru. Segala cahaya indah dicermati dalam hati, yang menjadi petunjuk dalam memahami hakikat Tuhan. Selamatnya karena budi atau bebuden yang jujur hilang nafsu, agar dapat merasuk beralih tempat. Agar usahamu berhasil, dapat menemukan apa yang dicari. Upayamu agar dapat melepas penghalang kegaiban. Apabila kamu tidak paham, lihatlah tentang bagaimana terjadinya telur. Putih dan kuningnya, bila akan mewujud atau menetas, wujud datang berganti. Tak disangka-sangka, bila kelahirannya dapat berganti wujud.
kejadiannya di situ. Dipastikan tidak keluar, juga tidak masuk akal. Kenyataannya, yang ada di dalam akhirnya menjadi di luar. Rasakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlanjur tak bisa memahami. Sebab, apabila sudah terlanjur, akan tak tenang sepanjang hidup. Tak ada gunanya bila kelak mati. Menjadi orang hina yang bodoh, dirinya sendiri malah dianggap tamu. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.